Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Baik lagi sama aku, Fikri Muhammad Rizal, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro, angkatan 2025. Nah, jadi untuk video kali ini, video terakhir untuk semester ini atau video terakhir untuk waktu kebelakangan ini, video ke-13 yaitu video tentang aplikasi CMake. Jadi pada CMake ini nanti kita akan membuat aplikasi berbasis bantuan AI yang bisa kita running di laptop kita atau device kita pribadi atau masing-masing. Jadi si CMake ini membantu kita untuk kita dapat mengcompile. Jadi kita bisa dibantu oleh si Mac untuk membuat aplikasi gitu intinya teman-teman. Langsung aja masuk ke PPT-nya ya teman-teman. Nah, si Mac C++. Nah, di video kali ini kita itu akan membahas yang pertama apa itu si Mac, lalu mengapa kita menggunakan si Mac, yang ketiga adalah instalasi si Mac, lalu membuat aplikasi dengan si Mac, dan yang terakhir membuat aplikasi dengan AI lalu menggunakan CMake. Jadi contohnya kayak gini teman-teman. Yang pertama adalah CMake. Jadi apa sih itu CMake? CMake itu adalah build system generator atau alat yang membuat berkas build, makefile, project Visual Studio Code, Ninja, dan sebagainya. Nah, dari konfigurasi yang ditulis dalam file bernama cmakelist.txt. Jadi, CMake ini tuh bukan compiler, tapi membantu si compiler ini bekerja dengan sistem yang seragam dan portable. Nah, analoginya tuh kayak gini teman-teman. Anggap aja si Mac-nya itu arsiteknya dan compilernya ini adalah si tukang bangunannya. Jadi si Mac ini membantu tukang bangunan biar bisa bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, Make-nya ini itu adalah pelaksanaan kerjanya. Jadi intinya si Mac itu adalah arsitek dan compiler adalah tukang bangunan. Jadi si Mac membantu compiler bekerja dengan sistem yang seragam dan portable. Nah, si Mac itu isinya ada banyak banget teman-teman. Ini fitur-fitur si Mac. Si Mac itu bisa menggunakan bahasa C++, sudah C++, C atau Fortran. Nah, platform yang bisa dijalankan oleh si Mac itu ada Windows, macOS, Linux, IX, Solaris, BSD, HPUX, dan lain-lain. Intinya si Mac ini sangat multi platform atau bisa digunakan banyak platform ya teman-teman. Lalu compiler yang bisa digunakan oleh si Mac ini ada DCC, Clang, MSVC, Intel, PGI, Nvidia, IBM XL, dan masih banyak lagi. Lalu generator dari si Mac ini itu ada Visual Studio Code, Makefiles, Ninja, dan Xcode. Jadi si Mac ini setiap generator itu dia akan memiliki nama yang berbeda-beda. Misal si Makefile dia menggunakan nama Unix Makefiles. Untuk generator Ninja dia menggunakan build.ninja dan untuk Visual Studio Code 16 tahun 2019 generatornya dia menggunakan project.sin. Nah, untuk alur kerja si Mac itu sendiri dia itu bekerja sesuai yang ada di ini ya teman-teman. Jadi ini aku udah dapat apa namanya gambarannya. Jadi si Mac itu yang pertama adalah inputannya. Jadi cara kerja si Mac itu yang pertama adalah input. Si Mac menerima file si maclist.txt yang dibuat oleh pengembang atau programmer yaitu kita. Nah, file ini tuh berisi tentang instruksi dan aturan mengenai proyek tersebut. Kayak daftar source filenya, dependensinya, terus opsi build-nya, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu, inputan ini akan diproses oleh si Mac. Si Mac akan menganalisis file si maclist.txt yang udah kita buat tadi, eh, dan memeriksa sistemnya juga menentukan detail dan spesifik build-nya. Misalnya kayak lokasi header-nya, terus library-nya, dan lain-lain. Lalu akan di-generate dan mengeluarkan output. Nah, outputnya ini itu sesuai dengan hasil konfigurasi yang telah digunakan tadi, yang udah dikonfigurasi oleh si Mac. Dan akan menghasilkan native tools project files. Contohnya itu apa namanya Makefile gitu ya. Contohnya itu si Makefile tadi ya teman-teman. Nah, uh, native tool project files atau native build system file ini itu tuh sistem build asli dari si maclist.txt ini. Nah,
eh, yang aku sebutin tadi, Makefile itu contoh buat generator si Makefile ya teman-teman. Nah, tujuan dibuat kayak gini itu supaya file-file ini tuh siap digunakan untuk alat build spesifik pada platform yang akan kita gunakan. Lalu setelah generate, dia akan membuild binary code dan akan menghasilkan aplikasi yang siap diinstal, yaitu si Mac package. Intinya alur kerja CMake itu seperti itu simpelnya. Kalau yang agak kompleks atau agak ribetnya itu seperti ini ya teman-teman. CMake list awalnya dimulai dari CMake list.txt yang berisi project files, make files, dan lain-lain. Lalu generate source files dan masuk ke installed files. Nah, jika si listnya langsung ke source file atau source package, nanti dari si source files akan langsung ke installed files atau masuk ke object files terlebih dahulu, lalu baru masuk ke installed files, lalu binary package dan installed package. Jadi si Mac-nya ini bekerja bisa ke generate source file atau ke project files si Max files dan lain-lain ini. Lalu si source file ini akan membuild di object files dan si generate source file juga akan membuild di object files dan project files Mac files akan build di generated source file. Lalu untuk install time ini yang kesini berarti ya teman-teman. Lalu ini si pack time-nya dan yang ini adalah installing waktu package-nya. Nah, selanjutnya adalah mengapa kita menggunakan CMake, ya, keunggulan apa aja sih yang ada di CMake ini. Jadi di CMake ini manfaat utamanya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah portabilitas lintas platform yang udah tadi aku bilangin. Jadi di CMake ini kita itu bisa menggunakan banyak platform. Salah satunya ada Windows, Linux, dan macOS. Tiga ini yang paling sering dipakai pun udah pasti sangat bisa digunakan pada CMake. Lalu yang kedua ada manajemen project modern. Nah, untuk manajemen project modern ini itu maksudnya kita dapat mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler pada CMake. Jadi kita nggak akan ketinggalan zaman gitu teman-teman. Karena banyak banget file sumber, library eksternal, konfigurasi compiler, extension, lain-lain yang bisa kita gunakan dari CMake ini. Nah, lalu integrasi dengan IDE. Jadi si CMake ini itu udah didukung oleh Visual Studio Code, si Lion, Qt Creator, Cursor, dan lain-lain. Jadi si Mac ini itu juga mengikuti zaman sesuai dengan apa yang uh, zaman kejar. Jadi si ide ini selalu terintegrasi dengan IDE. Lalu yang terakhir atau empat menyederhanakan build. Jadi kita itu ingin menghindari penulisan Mac file manual yang mudah salah dan sulit dipelihara. Jadi kita dibantu oleh si Mac agar kita mengurangi resiko kesalahan dan uh, keefisienan kerja. Jadi dapat lebih efisien dalam kita mengcoding atau bekerja membuat aplikasi teman-teman. Nah, langsung aja aku mau nunjukin cara kita menginstal si Mac ini. Untuk link downloadnya itu yang ini ya teman-teman, https://cmac.org.download. Jadi langsung aja kita masuk ke uh, websitenya. Nah, kalau udah nanti teman-teman bakal masuk ke web ini. Teman-teman langsung scroll aja dan cari di yang binary distribution, lalu platform pilih sesuai dengan apa yang teman-teman pakai. Misalnya teman-teman pakainya Windows 64, pilihnya nanti yang ini, 64 zip yang ini, installer Windows 13 i386 yang ini, ARM64 ini. Nah, itu teman-teman pilih aja karena aku pakainya yang X64 installer, berarti aku pakainya yang ini, langsung aja kita download. Nah, tunggu sebentar ya teman-teman, agak loading karena wifi-nya agak lemot. Mungkin akan aku lanjutkan ketika sudah memulai penginstalan teman-teman. Nah, ini udah terinstall ya teman-teman. Nanti langsung ke install di sini. Kalau udah langsung aja kita running. Langsung aja kita install ya teman-teman. Ini kita add aja supaya dia ada di desktop. Lalu kita next aja ini teman-teman. Nah, setelah install, udah ini kita tungguin aja. Nah, selagi kita nunggu, kita menginstal compiler dan si Mac-nya ini kepada MSJS2 aja ya teman-teman. Caranya itu kita buka si MSJS yang kita punya, MSJS yang ini ya teman-teman. Nah, si filenya ini lalu kita copy apa namanya kode ini, kita copy aja.
Kita masuk ke sini lagi, lalu kita paste ya teman-teman. Nah sebentar teman-teman, ada kesalahan. Oh ini salah ya teman-teman, harusnya adalah dolar. Sebentar teman-teman, mungkin akan aku benerin dulu. Jadi aku pause dulu. Nah ini udah bisa ya teman-teman, jadi buka MSCS-nya itu yang ungu ini ya teman-teman. Aku balikin aja ke PPT. Nah, jadi kalau udah copy ya, teman-teman bisa copy aja si apa namanya kode yang ini, lalu masukkan ke si MSCS langsung di paste aja teman-teman. Sebentar teman-teman, ini di copy lalu di paste ya. Oh bukan, masih salah teman-teman, sebentar. Yang ini kita copy semuanya, kita copy, kita masuk ke sini, lalu kita paste. Nah kalau udah kayak gini langsung di enter aja teman-teman. Nah nanti ini kalau udah kayak gini berarti udah keinstall teman-teman, karena there is nothing to do. Lalu lanjut aja ke yang si Mac-nya, si Mac-nya yang ini. Kita download si Mac-nya ke dalam MSCS yang kita punya. Jadi kita langsung aja kita paste di sini. Ini kita enter. Nah kalau udah enter nanti akan ada tulisan kayak gini. Kita Y aja atau teman-teman enter aja. Nah nanti dia akan langsung menginstal si Mac-nya ke dalam MSCS 2 yang kita punya. Selagi menunggu mungkin akan aku pause saja ya teman-teman agar mengurangi durasi waktu. Nah ini nah ini udah ya teman-teman. Kalau udah nanti dia langsung kayak gini. Nah kalau udah berarti udah keinstall di MSCS-nya. Jadi kita langsung silang aja, kita apa namanya kita close aja. Lalu ini si MSCS yang tadi si yang udah kita download tadi. Sebentar teman-teman, kita silang aja. Nah kita mau masuk ke apa namanya memasukkan extension CMake pada IDE. Nah, IDE yang aku gunain itu kali ini adalah si kursor ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi aku akan install extension CMake-nya ke si apa namanya? Si aplikasi kursor. Jadi di sini teman-teman langsung aja cari CMake. Nah, nanti kita menginstalnya itu yang di CMake Tools yang ini ya, teman-teman, yang oleh by Microsoft. Lalu ini, nah karena ini udah keinstall, mungkin teman-teman nanti tulisan disable-nya ini adalah install warna biru. Nah karena aku udah keinstall jadi langsung aja ya teman-teman, aku langsung nunjukin gimana cara kita membuat build pada si Mac. Jadi yang pertama itu teman-teman soal komen atau Ctrl Shift P. Jadi teman-teman gini aja bisa langsung Ctrl Shift P. Nah teman-teman langsung nyari apa namanya si Mac yang quick start. Si Mac quick start ini teman-teman klik aja langsung. Aku mungkin akan gini ya teman-teman. Nah biar kelihatan lebih jelas. Ulang ya teman-teman. Ctrl Shift P, atau kalau misalnya teman-teman mau view comment palette. Nah ini yang si Mac quick start. Mohon tunggu ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengasih nama project si quick startnya ini, si Mac-nya ini. Ini agak loading, mungkin akan aku refresh ya teman-teman. Sebentar. Nah oke teman-teman. Mungkin si kursornya harus membuka folder baru dulu ya teman-teman. Jadi kita akan bikin folder baru dulu. Kita bikin folder ini aja, tes saja, misalnya adalah tes CMake. Kalau kita select folder, nah kalau udah seperti ini, seperti cara tadi ya teman-teman, kita ke view, comment palette, lalu yang CMake quick start kita klik. Nah kita nunggu aja. Di sini ada masih activating extension. Nah, sebentar teman-teman, masih ada kesalahan. Nah ini udah bisa ya teman-teman. Tadi agak loading aja. Jadi tuh nanti dia akan ada eh, apa namanya? Kita disuruh mengasih nama project. Sebentar ini kok hilang lagi ya teman-teman.
Nah, ini coba ya, kita coba ya teman-teman. Kita view, command palette, quick start. Nah, ini kita langsung disuruh memasukkan nama project. Misal kita adalah test dash underscore satu. Ini kita enter aja langsung teman-teman. Sini kita klik yang C++, lalu kita executable, lalu ini langsung dicentang dua-duanya aja, lalu oke. Nah, setelah itu ini kita enter aja teman-teman. Lalu kita create from compilers, dan ini kita pilihnya yang compiler si UCRT64 yang udah tadi kita download di MSIS 64 ya teman-teman. Nah, kalau udah nanti dia kayak gini, aku kecilin aja teman-teman. Nah, nanti kalau udah itu dia kayak gini ya teman-teman. Nah, ini setelah itu dia akan loading-loading kayak gini, kita biarin aja karena itu prosesnya lain. Nah, setelah kita yang platform compiler dan UCRT6 ini udah, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita ketik build ya teman-teman. Di sini nih, di sini nanti ada build nih, yang ini teman-teman. Ini yang ini. Nah, ini IOStream belum ke download, berarti langsung aku benerin dulu ya teman-teman sebentar. Nah, teman-teman, aku mohon maaf karena dari tadi kursornya juga aku nggak tahu salahnya di mana. Jadi kita ganti aja pakai aplikasi yang lain yaitu VS Code ya teman-teman. Seperti biasa kita menggunakannya VS Code. Nah, di VS Code ini juga kita tetap harus membuka pakai folder dulu ya teman-teman. Kita bikin folder baru aja ini. Kita folder test CMake, dan langkahnya juga masih sama, Ctrl Shift V, lalu si Make Quick Start kita klik, dan tunggu sebentar sampai disuruh input nama project. Misal di sini adalah kita tes satu ya teman-teman, tes underscore satu, lalu kita enter aja, kita pilihnya yang C++, lalu executable. Nah, ini kita centang dua-duanya aja, lalu kita oke. Nah, setelah itu ini add new preset, create from compiler, dan pilihnya yang UCRT64 ini ya teman-teman. Lalu kita enter aja. Nah, setelah kita enter, kita tunggu aja si program ini membuild membuild aplikasinya, membuild codingan kita. Nah, ini kita tungguin aja teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau klik langsung di sini build juga bisa, cuma kita tunggu aja. Nah, selagi nunggu kita cek ya teman-teman, apakah masih ada lagi nih setelah UCRT64, enter, klik build, lalu play. Nah, di sini ya berarti teman-teman. Nah, setelah ini kita klik build aja nih, ada di bawah sini teman-teman, kita klik build. Nah, setelah build nanti kita langsung pencet run. Ini tunggu sampai buildnya selesai dulu ya teman-teman. Nah, ketika selesai langsung kita pencet run yang ada di sebelahnya teman-teman. Saat kita run, kita tunggu aja. Nah, nanti dia akan otomatis langsung, nah, hello from test 1, sesuai yang ada di sini ya teman-teman, hello from test 1. Nah, sekarang aku mau nunjukin gimana cara kita ngeran melalui CMD. Tapi tunggu sebentar ya teman-teman, aku pause dulu. Nah, teman-teman, ini udah ya. Jadi setelah kita run tadi, dan misal kita mau ngeran di CMD, kita buka file explorer dulu, lalu kita klik direktorinya. Kan yang ini kita pakainya ya teman-teman. Kita pencet di sini, ini build. Nah, yang ini ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, kita langsung klik aja di sini CMD, kita enter. Nah, kalau udah, nanti kita klik namanya yang tadi. Berarti kan namanya itu adalah test_1.exe ya teman-teman. Kita enter aja. Nah, ini langsung ada di sini. Hello from test1. Jadi kita bisa langsung nge-run program yang kita punya di terminal kita masing-masing, bukan di IDE lagi. Nah, selanjutnya aku mau nunjukin ini teman-teman. Program atau project membuat game Sudoku dengan 5 mode kesulitan, tapi ini itu dibantu dengan AI. Jadi kita langsung buat promnya aja di AI-nya VS Code ya teman-teman. Aku langsung tunjukin aja. Sebentar teman-teman. Kita pakainya si black box teman-teman. Nah, ini kita pakai apa namanya? Si yang gratis aja ya teman-teman. Atau sebentar teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Kita langsung bikin apa namanya?
promnya aja di sini. Mungkin buatkan saya program C++ tentang yang berisi game Sudoku dengan 5 mode kesulitan. Nah, ini udah ya teman-teman untuk promnya, langsung kita run aja. Nah, selagi menunggu codingannya, mungkin aku akan pause saja ya teman-teman, biar nanti langsung kelihatan hasilnya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, si kodenya atau programnya. Banyak banget dia bikinnya. Kita lihat sininya aja. Nah, ini banyak banget. Jadi, intinya itu kita masuknya ke si, kita lihat Sudoku Game X. Jadi ketika kita run, atau misalnya kita build di sini ya teman-teman. Kita build sebentar, kita cari dulu. Sebentar teman-teman. Nah, ini udah jadi, cuman masih ada error ternyata di si makelist.txt-nya. Jadi kita langsung kabarin aja si AI-nya. Kita langsung kabarin aja si AI-nya biar dijelasin dan dibenerin salahnya di mana ya teman-teman. Ini kita tunggu lagi aja, jadi kita allow aja. Nah, sambil kita menunggu, mungkin akan aku pause aja ya teman-teman, biar mempersingkat waktu. Nah, ini udah dibenerin ya teman-teman, udah dibenerin sama si AI-nya. Nah, sekarang cara kita run itu tetap kita build lagi. Pertama kita build dulu, biar mereka jadi satu kesatuan. Dan setelah kita build, baru kita run. Nah, setelah itu aku mau nunjukin gimana kita nge-run di yang udah masuk ke dalam file kita yang berupa exe. Nah, ini udah teman-teman, kita langsung run aja. Nah, ini tunggu sebentar ya teman-teman. Di sini ya teman-teman. Kita cari dulu yang exe. Mungkin kita baca dulu ya teman-teman cara runnya. Ini ada bla 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 bla. Nah, coba kita cek di filenya apakah udah ada apa belum teman-teman. Yang sebentar teman-teman. Yang ini. Nah, ini udah ada ya teman-teman, Sudoku Game exe. Jadi ketika kita klik, dia akan langsung masuk ke aplikasinya teman-teman. Nah, nih cuma ini masih ada error terminate kali. Nah, ini langsung kita kabarin aja si AI-nya. Program tidak bisa di-launch. Nah, ini biar AI ngecek dulu apakah bisa di-run atau tidak. Nah, selagi nunggu aku pause saja agar menghemat waktu teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin karena dari tadi aku juga nunggunya udah kelamaan, mungkin AI menganggap program ini terlalu sulit, jadi mungkin kita ganti aja menjadi program program money converting from IDR to USD ya teman-teman. Jadi kita buat program penukaran uang dari rupiah menjadi USD dengan GUI yang menarik. Jadi langsung aja kita di sini bikin promnya, buatkan saya program C++ tentang money converting dari IDR ke USD dengan GUI dan sederhana. Langsung aja kita enter ya teman-teman, dan kita tungguin aja sampai si program menjadi.
untuk mempersingkat waktu, aku pause saja teman-teman. Nah ini udah jadi ya teman-teman. Jadi kalau udah langsung aja kita build biar kita nggak keluar dulu dari si terminalnya. Jadi kita langsung build aja. Kita tungguin aja ya teman-teman. Kalau udah build langsung kita run di terminal dan aku bakal nunjukin apa namanya kalau file yang udah jadi .exe-nya itu gimana. Ini kita build dulu teman-teman. Kita build. Kita tunggu aja sampai buildingnya selesai atau 100% ya teman-teman. Nah ini sudah build finish lalu kita coba run. Kita coba run ya. Nah ini udah jadi ya teman-teman. Jadi programnya atau aplikasinya kayak gitu kita bisa misal berapa uang yang kita punya misal adalah 200.000 rupiah dan satu tukar USD-nya itu adalah sebesar 17.000 rupiah. Nah, berarti hasilnya adalah 11,76 US dollar. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang ketika kita lihat di programnya, kita di sini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman project converter build. Nah, ini udah ada di si .exe-nya. Ketika kita klik, nah dia bakal langsung menjalankan program si money converter.exe-nya. Ini sama kayak tadi ya teman-teman, kita bisa ganti ini dan harganya berapa. Intinya untuk program menggunakan AI kali ini seperti itu teman-teman. Nah, eh, kita udah bertemu di penghujung acara. Jadi intinya untuk video terakhir kali ini di semester 1 atau di video ke-13 seperti itu aja teman-teman. Dari awal kita udah belajar cara menggunakan Scratch, Python dari Replit, Python menggunakan IDE, dan sekarang kita C++ dan menggunakan CMake untuk menjadikan si program itu sebagai sebuah aplikasi. Karena udah semua bagi aku juga untuk pembelajaran kali ini dicukupkan teman-teman. Sekali lagi aku berterima kasih sama teman-teman yang udah nonton dan udah ikut kontribusi apapun itu. Terima kasih juga kepada dosen pengampu yang sudah mengajarkan seluruh pembelajaran di masa semester 1. Semoga di masa kedepannya aku sendiri dapat lebih paham terhadap algoritma dan pemrograman. Aku Fitri Muhammad Rizal, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.